Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Nas'aluka al-majaba ala dunya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir. An Uqbah ibni Amir tanpa rin. An Uqbah bin Amir. Ini kenapa tidak nulis? Besok dites ya. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Lau kana al-Qur'anu fi ihabin banyak tanwin fi ihabin summa ulqiya fin nari fi an-nari ma ihtaraqa An Uqbah bin Amir. Hadis bersumber dari Uqbah bin Amir, anak laki-lakinya Amir. Biasanya dalam bahasa Arab dengan bahasa kita berbeda. Kalau Uqbah masih kelihatan laki-laki, tapi kalau Huzaimah laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau di dalam bahasa Arab Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Huzaimah itu laki-laki. Tapi begitu masuk ke Indonesia, Huzaimah jadi perempuan. Seperti Ibu Rektor IGI, Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo. Itu Huzaimah. Terus apa lagi? Ada nama-nama yang sebenarnya laki-laki jadi perempuan di Indonesia. Nah sekarang kalau Nunu, laki-laki apa perempuan? Tapi dulu ada rektor Unpad namanya Nunu. Kalau Yuyun, laki perempuan? Kalau ada teman Abi di Pisangan namanya Pak Yuyun. An Uqbah bin Amir an Uqbah, hadis dari Uqbah ibni Amirin, anak laki-laki Amir. Qala, berkata siapa Uqbah, sami'tu, telah mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah SAW yaqulu, sedang bersabda, laukana. Bahasa Arab tuh lau artinya apa?
Jika lau. Ya. Jika lau. Laukana sekiranya ada apa Al-Qur'an ada itu fi ihabin di dalam kulit summa ulqiya kemudian dicampakkan apa Al-Qur'an atau kulit ulqiyanya ya bisa ke Qur'annya bisa ke kulitnya summa ulqiya kemudian dicampakkan apa itu kulit atau finnari ke dalam api mahtaraqo niscaya tidak terbakar apa kulit. Laukana sekiranya ada apa Al-Qur'an ada itu fi ihabin di dalam kulit summa ulqiya kemudian dicampakkan apa kulit finnari ke dalam api mahtaraqo niscaya tidak akan terbakar apa Rawa telah meriwayatkan siapa Al-Imamu Ahmadu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Al-Quran itu turun ke dalam hati. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran dibawa turun oleh ar-ruhul amin ala qalbika ke dalam hatimu. Kok tiba-tiba ada hadis sekiranya Al-Quran itu ada di kulit lalu kulitnya dilempar di api tidak akan hangus terbakar dia. Ini menunjukkan bahwa firman Allah ini hebat, sakti. Nanti kalian kalau baca sejarah ada sahabat Nabi yang tidak mempan terbakar api. Kalian juga bisa, asal kalian hafal Al-Quran, duduk di situ, nyalakan api, yang akan terbakar. Duduknya jangan di api, di kursi. Ya akhwat juga kan tiap hari duduk di kursi di dapur kan nyalakan api. Tetapi sebenarnya ini mengandung isyarat bahwa api itu tidak berani dengan Quran. Sehingga jika seseorang telah menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari hidupnya, dia hidup dengan Al-Quran, nanti api neraka tidak mau makan dia. Yang bahasa isyarat tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalau kalian baca sejarah misalnya dalam Al-Quran itu ada apa namanya cerita dalam Al-Quran. Kadang-kadang orang bedakan antara sejarah dengan Al-Quran. Kita hubungkan saja gampang sejarah yang diceritakan Al-Quran. Itu ketika Bani Israel akan perang, kan yang diangkat jadi pemimpin itu Talut. Talut itu tinggi, Tawil. Nah itu Bani Israel minta bukti bahwa dia yang akan jadi pemimpin kemudian pasti memberikan kemenangan. Ayatnya ada kan? Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatikum kitabun fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa Harun tahmilul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum tuh inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum yang keras in kuntum
mu'minin. Ragu-ragu, asal kencang semua, salah semua nggak apa-apa. Ayat mulkihi, bukti bahwa Talut ini komandan yang sah, kekuasaannya itu legitimate. Ayat yakumut tabut, nanti ada tabut itu kotak. Datang. Apa itu tabut itu? Ya itu sebutkan mimma taroka alu Musa wa alu Harun. Tabut itu peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaika, tahmilu membawa hu akan tabut siapa? Al malaikatu, malaikat. Nanti dibawa malaikat. Nah, kotak itu taruh di sini. Jaminannya apa? Kalau kotak tadi itu ada di Bani Israel, lalu mereka perang, pasti menang. Oh itu yakin tadi. Apa kotak itu? Isinya adalah pretelan kitab Taurat yang sudah lama, kitab pusaka. Di pusaka Taurat dimasukkan ke dalam kotak. Nah itu menjadi ciri kalau dia datang di situ di tempat di Bani Israel, mereka perang dengan siapapun mereka akan menang. Itu kitab Taurat. Makanya kita sering menyaksikan anak-anak yang dikalungi pakai Quran kecil Istanbul itu. Itu sebenarnya malah berkahnya supaya apa? Tidak diganggu oleh setan, jin maksudnya. Tidak diganggu jin. Bahkan ada juga orang-orang yang menuliskan ayat-ayat Quran supaya tidak kena gangguan itu, kemudian dijadikan kalungnya, dijadikan gelangnya. Nanti ada perempuan yang susah melahirkan, dituliskan ayat Quran, kemudian diikatkan di lengannya, atau dihancurkan dengan air terus diminum. Itu biasa, itu tidak masalah, itu namanya juga Quran. Nah, kotak saja yang isinya cuma kitab Taurat bisa menjadi ampuh. Bagaimana kalau otak yang isinya Quran? Nah, dia diberi kemenangan oleh Allah. Jadi bagus. Nah. Makanya sebaik-baik yang dimasukkan ke dalam otak manusia adalah Al-Quran. Sarapanmu tiap pagi Al-Quran. Makanan konsumsimu terakhir sebelum tidur adalah Al-Quran. Nah itu di antara hikmah Al-Quran. Ini anak-anak, ini Quran Nabi ini. Udah diperbaiki udah berapa tahun. Kalau kamu ini Al-Qur'annya kira-kira yang ini nih tahun 1989. Udah lahir belum? Kamu masih berupa rempeyek kamu. Karena terjemahan digunting pinggirnya, terus dijilid sama Abi, tukang jilid, rusak. Lakban sendiri. Ini teman setia ini. Misalnya kaji tafsir apa, terus kalau misalnya pakai bayangan susah, lihat teks kata per kata. Oh ya. Kamu mesti punya kayak gini. Dibikin per 10 juz kalau tebel. Karena ini 1 sampai 10, nanti 11 sampai 20, 21 sampai 30 ada 3. Enggak tahu yang terakhir belum ketemu. Kalau 1 sampai 10, 11, 20 masih ada. Yang 21, 30 itu enggak tahu ketiwa di mana. Kamu bikin kayak gini, ya, potong rapi, disayang-sayang, betul-betul tangan kamu yang membelai dia gitu, langsung. Dia tidak tangan. Hari kiamat ketika orang-orang sudah kesusahan, nanti pahalanya dia itu bukan kayak gini datang, masa kertas bisa ngomong. Diwujudkan dalam bentuk malaikat. Saya yang menemani dia siang dan malam. Allah, kan aku ini tidak terbakar api.
Sedangkan aku ada di kulitnya, ada di otaknya. Jangan bakar dia. Masya Allah. Kita baca hadisnya. Lau kana al-Qur'anu siapa yang apa? Ya, coba. An Uqbah bin Amir radhiyallahu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya fin nar mahtaraqa rawahu Ahmad bin Hanbal. Ya, siapa lagi? Ya. An Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law kana al-Qur'anu fi ihabin thumma ulqiya fin nar mahtaraqa rawahu Imam Ahmad. Udah segitu aja. Ahmad. Ya, apa lagi? Yo. An Amir qala sami'tu Rasulullah yaqul law kana al-Qur'an fi ihabin thumma ulqiya fin nar mahtaraqa. Ya. Boleh. Nah, tadi siapa yang ngacung tadi? Ayo ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law kana yaqulu law kana al-Qur'an fi ihabin law kana al-Qur'anu fi ihabin summa ulqiya finnar mahtaraqat Rarilu finnari mahtaraqat. Akhwat ada apa? Akhwat ada apa? Memang perempuan ini payah. Nah ini. Ya. Bagus. Itu orang mana ini? Cukup tak bisa dekat. Lagi. Ah. Ya, terus cukuplah, sudah banyak. Akhwat ini nggak ada hafalannya, nggak dibalap. Baik anak-anak, itu saja. Yuk, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.